Para jurnalis dari berbagai media menolak rancangan undang-undang atau RUU penyiaran yang berpotensi membungkam kebebasan pers. Menurut pengamat hukum Wahyu Priyojatmiko, jika RUU penyiaran disahkan, sedikitnya terdapat 4 hal yang akan memberatkan pers. Dan adanya RUU penyiaran merupakan contoh pembangunan hukum ortodoks. Gelombang penolakan terhadap rancangan undang-undang atau RUU penyiaran terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Para jurnalis dari berbagai media hingga turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap rancangan undang-undang atau RUU penyiaran yang berpotensi membungkam kebebasan pers. Seperti para jurnalis PWI dan IJTI yang melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Kabupaten Nganjuk beberapa waktu lalu yang menilai RUU penyiaran 2024 yang kini dibahas oleh DPR RI dianggap bermasalah. Menurut pengamat hukum Wahyu Priyojatmiko, jika RUU penyiaran disahkan, sedikitnya terdapat 4 hal yang akan memberatkan pers. Pertama, adanya larangan bagi awak media untuk menayangkan hasil liputan investigasi pada hal-hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang pada pokoknya tidak mengenal sensor dan pelarangan terhadap karya jurnalistik yang berkualitas. Kedua, RUU penyiaran dianggap mengambil kewenangan penyelesaian sengketa dari Dewan Pers yang secara normatif telah diatur di Dewan Pers sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Pers. Ketiga, pelarangan penyiaran yang tidak sesuai dengan isi siaran sebagaimana terdapat dalam RUU Aquo, misalnya konten yang mengandung unsur mistik, pengobatan Ketiga, pelarangan penyiaran yang tidak sesuai dengan isi siaran sebagaimana terdapat dalam RUU Aquo, misalnya konten yang mengandung unsur mistik, pengobatan supranatural, dan sebagainya. Pelarangan ini dianggap mengangkangi kebebasan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Keempat, pelarangan terkait konten dan atau siaran yang bersifat subjektif, menyangkut kepentingan politik yang berhubungan dengan pemilik dan atau pengelola lembaga penyiaran dan penyelenggara informasi digital yang dianggap mengurangi kebebasan pers. Wahyu Priyojatmiko mengatakan adanya RUU penyiaran merupakan contoh pembangunan hukum ortodoks, sehingga pembangunan hukumnya dari atas ke bawah tanpa melibatkan komponen sosial dan individu yang ada di masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi terhadap RUU penyiaran tersebut sehingga lebih bersifat otoriter. Padahal idealnya di negara demokrasi pembangunan hukumnya itu dari bawah ke atas atau partisipatif. Wahyu Priyojatmiko mengharapkan kepada pemerintah karena keberadaan insan pers merupakan pilar demokrasi yang keempat yang sangat signifikan sebagai jendela informasi bagi masyarakat. Maka RUU penyiaran yang saat ini sedang digodok pemerintah agar direvisi sehingga tidak memberatkan pers. RUU penyiaran yang saat ini digodok di DPR RI, bagaimana pendapat Bapak sebagai ahli hukum, Pak? Ya, sebenarnya persoalan RUU ini mengalami suatu penolakan ya, dengan adanya resistensi dari orang-orang media dan di kalangan pers adalah suatu hal yang bisa dimaklumi dan merupakan hak konstitusional daripada warga pers ya. Nah, dalam pembangunan hukum itu dikenal dua mazhab ya, dua model. Yang satu dikenal model partisipatif, yang satunya dikenal model ortodoks. Nah, ini menurut saya ini adalah contoh dari pembangunan hukum yang bersifat ortodoks, artinya top down ya. Lebih detail Pak, bisa dijelaskan terkait model ortodoks itu yang bagaimana Pak? Ya, model ortodoks atau elitis itu adalah suatu model pembangunan hukum di mana sifatnya bottom up, top down, dari atas ke bawah dengan tanpa melibatkan ya komponen-komponen sosial, komponen-komponen individual yang ada di masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi terhadap undang-undang penyiaran tersebut. Sedangkan sebaliknya adalah tipe pembangunan hukum secara partisipatif atau responsif, di mana arus bawah atau masyarakat yang memiliki kepentingan di dalam itu pembuatan undang-undang itu dilibatkan.
Nah, idealnya dalam negara demokrasi itu adalah yang sifatnya adalah bottom up atau partisipatif. Kalau yang top down itu adalah tipologi dari negara-negara yang sifat otoriter itu. Kalau menurut Bapak sebagai ahli hukum, kira-kira pantaskah RUU penyiaran yang saat ini digodok itu nanti disahkan, Pak? Saya berharap kepada pemerintah karena keberadaan insan pers merupakan suatu pilar demokrasi yang keempat yang sangat signifikan sekali sebagai jendela informasi bagi masyarakat. Saya berharap agar ini direvisi ya, direvisi terhadap yang saya dengar ada 4 hal yang menjadi keberatan insan pers, yang salah satunya adalah masalah persoalan investigasi. Ada berapa poin yang dirasa memberatkan para jurnalis atau tidak sesuai dengan kinerja jurnalis? Ya, yang saya baca itu ada 4 tadi, 1 investigasi, 2 adalah sengketa pers ya, 3 menyalahkan sifatnya subjektif ya. Saya pikir itu kita biarkan saja karena itu merupakan hak daripada berkarya, hak daripada masyarakat juga untuk menikmati. Kita juga suka kok menikmati hal-hal yang sifatnya kayak itu mistik, itu suka kok. Enggak apa-apa itu. Masyarakat kita sudah dewasa untuk memilih ya. Terkait dengan sengketa pers yang harus diselesaikan di KPI, menurut pandangan panjenengan seperti apa? Saya lebih suka balik kepada ius konstitutum yang telah ada, yaitu ke Dewan Pers. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Asep Bahar, SRTV melaporkan.